Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Birawa, NIM A01318003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi riset dengan judul analisis perencanaan kebutuhan bahan baku kayu dengan menggunakan metode EOG pada UD Permata Furni. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku mentah seperti kayu, rotan, dan bahan lainnya menjadi barang-barang jadi yang memiliki nilai jual tinggi seperti meja, kursi, lemari, kitchen set, dan sebagainya. Banyaknya perusahaan yang berkembang membuat perusahaan-perusahaan meningkatkan kemampuan manajerialnya. Hal ini diharapkan output yang dihasilkan oleh perusahaan juga meningkat. Persediaan yang disimpan oleh perusahaan harus dikendalikan jumlahnya. Persediaan yang terlalu banyak dapat menimbulkan biaya lain yang sering disebut carrying cost, dan jika persediaan terlalu sedikit dapat menghambat jalannya produksi. Untuk mengendalikan persediaan bahan baku tersebut, perusahaan dapat melakukan penghitungan dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan kebijakan perusahaan yang tidak menerapkan metode EOQ dengan jika perusahaan menerapkan metode EOQ. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Berapa volume bahan baku kayu optimal pada UD Permata Furni pada tahun 2020? 2. Berapa total biaya persediaan bahan baku pada UD Permata Furni pada tahun 2020? 3. Kapan waktu yang tepat untuk UD Permata Furni memesan kembali atau reorder point bahan baku pada tahun 2020? 4. Berapa jumlah persediaan pengaman atau safety stock yang harus disiapkan oleh UD Permata Furni pada tahun 2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui volume optimal bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh UD Permata Furni pada tahun 2020. 2. Untuk mengetahui total biaya yang harus dikeluarkan oleh UD Permata Furni untuk membeli bahan baku kayu pada tahun 2020. 3. Untuk mengetahui kapan UD Permata Furni harus memesan kembali persediaan bahan baku kayu pada tahun 2020. 4. Untuk mengetahui berapa banyak persediaan pengaman yang harus disiapkan oleh UD Permata Furni pada tahun 2020. Manfaat penelitian. 1. Bagi perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan apabila ada kendala dalam menentukan jumlah persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ. 2. Bagi peneliti. Penelitian ini sebagai bentuk penerapan dan pengembangan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah, khususnya tentang manajemen persediaan yang diterapkan di dunia kerja. 3. Bagi peneliti lain dan pembaca. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian berikutnya tentang manajemen persediaan. Bab 2, tinjauan pustaka. 1. Ada persediaan. Persediaan menurut Sofyan Asauri adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal, atau persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Kemudian fungsi persediaan menurut Freddy Rangkuti adalah 1. Fungsi decoupling. Dengan adanya persediaan memungkinkan perusahaan tidak bergantung pada supplier untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang kedua, ada fungsi economic lot sizing. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan untuk penghematan pembelian. Jadi dengan adanya persediaan juga dapat
mengurangi atau menghemat biaya angkut untuk pembelian persediaan. Ketiga, ada fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi ini sebagai pengaman bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan juga permintaan, sehingga proses produksi tidak terganggu. Yang kedua, ada manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan itu sendiri menurut Martin dan Preti adalah inventory management involves the control of assets are used in the production process or produced to be sold in the normal course of the firm operation. Maksudnya adalah manajemen persediaan mencakup pengendalian aset yang digunakan untuk proses produksi. Kemudian tujuan manajemen persediaan menurut Lukas Setia Atmaja adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Yang ketiga, ada metode Economic Order Quantity atau EOQ. Satu, Economic Order Quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal menurut Rianto. Menurut Kemalaningrum, perhitungan EOQ adalah EOQ sama dengan akar 2SD per H, di mana EOQ adalah kuantitas pembelian optimal atau lambangnya Q, D kuantitas penggunaan per periode, S adalah biaya per pesanan, H adalah biaya penyimpanan per unit dan per periode. 2. Safety stock atau persediaan pengaman. Dalam jurnal ilmiah Simbar, penentuan jumlah persediaan pengaman dapat dilakukan dengan membandingkan pemakaian bahan baku, kemudian dicari berapa standar deviasinya dengan rumus sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan akar sigma x min x dikurangi x bar kuadrat per n, di mana n adalah banyaknya periode pemesanan bahan baku, x jumlah penggunaan bahan baku sesungguhnya tiap periode, x bar adalah rata-rata bahan baku, rata-rata penggunaan bahan baku. Untuk mengetahui berapa banyak safe stock, digunakan rumus sebagai berikut. Safe stock sama dengan SD dikali Z, di mana SD adalah standar deviasi, Z adalah faktor keamanan dibentuk atas dasar kemampuan perusahaan. 3. Reorder point, titik pemesanan kembali. Reorder point adalah saat atau waktu tertentu perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan dasar kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan dasar yang dibeli. Khususnya dengan metode EOQ, perhitungan ROP adalah sebagai berikut. ROP sama dengan safety stock plus lead time kali Q, di mana ROP adalah pemesan kembali, lead time, safety stock adalah persediaan pengamanan, Q adalah penggunaan bahan baku rata-rata per hari, lead time adalah waktu antara penempatan dan penerimaan sebuah pesanan. Yang keempat, ada jumlah pemesanan yang diperkirakan selama tahun dan waktu antara pesanan yang diperkirakan. Menentukan jumlah pesanan yang diperkirakan selama tahun dilambangkan N, dan waktu pesanan yang diperkirakan dilambangkan T. Rumusnya adalah N sama dengan D per Q, T sama dengan jumlah hari kerja per periode per N, di mana D adalah kuantitas penggunaan per periode,
dan Q adalah EOQ atau kuantitas pembelian optimal. Yang kelima ada penentuan persediaan maksimum atau maksimum inventory. Untuk mengetahui besarnya persediaan maksimum dapat menggunakan rumus maksimum inventory sama dengan safety stock plus EOQ. Yang keenam, perhitungan total biaya persediaan bahan baku atau TIC. Biaya total TC dapat dinyatakan sebagai berikut. TC sama dengan DS per Q plus Q per 2 dikali H, di mana D adalah kuantitas penggunaan per periode dan S merupakan biaya pemesanan, Q merupakan kuantitas pembelian optimal, dan H merupakan biaya penyimpanan per unit per periode. Selanjutnya bab 3, metode karya ilmiah. Teknik dan pendekatan penelitian. 1. Ada teknik penelitian. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan meneliti suatu objek untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai keadaan yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian pendekatan penelitiannya, penelitian yang dilakukan ini berupa studi kasus penghitungan bahan baku optimal di perusahaan furnitur yaitu UD Permata Furni di kawasan industri Tambak Haji, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya tempat penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan di perusahaan furnitur UD Permata Furni yang beralamat di kawasan industri Tambak Haji, Jalan Tambak Haji 5 nomor A10 Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya adalah perusahaan furnitur UD Permata Furni dan objeknya adalah Departemen Logistik di UD Permata Furni yang notabene mengelola bahan baku kayu mulai dari pengadaan hingga pengolahan di UD Permata Furni. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview. Data yang diperoleh melalui interview antara lain data jumlah kebutuhan bahan baku pada tahun 2019, data biaya penyimpanan tahun 2019, data biaya pemesanan tahun 2019. Yang kedua ada observasi. Data yang diperoleh adalah sejarah berdirinya perusahaan, data lokasi perusahaan, data proses produksi. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada tahapan analisis data sesuai dengan kebijakan perusahaan. Di sini kita menghitung persediaan menggunakan rumus yang digunakan oleh perusahaan selama ini. Kemudian tahapan analisis data menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Di sini kita menghitung persediaan menggunakan metode EOQ. Yang ketiga adalah tahapan analisis perbandingan dan selisih dari hasil perhitungan. Di sini kita membandingkan hasil dari perhitungan sesuai kebijakan perusahaan dengan hasil perhitungan menggunakan metode EOQ dan dilihat selisihnya mana yang lebih optimal. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.